Shalom, bersama saya Ibu Ellen Novianti dalam pelajaran Sekolah Minggu Gereja Baptis Indonesia Cibubur. Saat ini kita sudah masuk ke dalam pelajaran ke-9 dengan judul Baptisan sebagai Ajaran Dasar. Diambil dari Ibrani 6 ayat 1 sampai 3. Mari kita sebelum melanjutkan pelajaran ini, kita akan minta pimpinan dan pertolongan Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur oleh karena berkat kasih setia Tuhan yang boleh terjadi dalam hidup kami. Dan saat ini kami siap untuk belajar firman Tuhan melalui kelas sekolah minggu. Tolonglah kami untuk kami dapat memahami pelajaran kami pada saat ini. Kami menyerahkan waktu kami dalam belajar sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Mohon ampun ya Bapa di surga atas segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Fondasi sebuah bangunan meskipun tidak terlihat itu sangat penting karena mempengaruhi berdirinya sebuah bangunan, mempengaruhi kokoh tidaknya bangunan tersebut. Demikian juga dengan hal rohani. Fondasi rohani merupakan pengajaran yang benar sehingga dapat menopang pribadi orang tersebut untuk bertumbuh secara rohani. Nah, baptisan adalah salah satu ajaran fondasi. Asas kepercayaan Gabungan Gereja Baptis menyatakan pembaptisan adalah upacara yang dilakukan oleh gereja bagi orang yang telah diselamatkan, dijalankan dengan cara diselamkan ke dalam air untuk melambangkan kematian dan penguburan orang tersebut terhadap dosa dan kebangkitannya menuju hidup baru bersama dengan Kristus. Nah, baptisan merupakan persetujuan gereja lokal. Mengapa? Karena pertumbuhan rohani orang yang sudah dibaptis itu merupakan tanggung jawab bersama gereja yang membaptiskan orang tersebut. Yang kedua, baptisan dipimpin oleh pendeta yang sudah ditabiskan. Ini disepakati di dalam Gabungan Gereja Baptis Indonesia. Kemudian yang ketiga, baptisan dilakukan kepada orang yang telah diselamatkan atau yang sudah beriman kepada Kristus. Mengapa? Ini baptisan ini menjadi bukti bahwa orang itu sudah benar-benar yakin beriman kepada Kristus. Yang keempat, oleh karenanya baptisan ini tidak dilakukan kepada bayi, karena bayi belum bisa atau tidak bisa mengambil keputusannya sendiri. Lalu yang kelima, baptisan dilakukan dengan cara diselamkan. Hal ini menjadi hal yang sesuai dengan Alkitab dan diteladankan oleh Yesus Kristus. Kemudian yang keenam, baptisan hanya merupakan lambang dari kematian orang atas dosa dan kebangkitannya menuju hidup baru bersama dengan Kristus. Yang ketujuh, baptisan ini karena baptisan merupakan lambang, maka baptisan tidak menyelamatkan. Baptisan juga tidak membersihkan orang dari dosa. Karenanya baptisan juga tidak bisa disebut sebagai sakramen. Namun demikian, meskipun tidak menyelamatkan, baptisan ini wajib bagi orang percaya. Karena menunjukkan keteladanan kita kepada Yesus, menunjukkan bahwa kita meneladani Kristus. Nah, ada prinsip lain yang diakui oleh Gabungan Gereja Baptis mengenai baptisan, yaitu baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus ini adalah baptisan yang dilakukan oleh Roh Kudus terhadap orang percaya
dengan memasukkan orang itu ke dalam tubuh Kristus saat orang itu percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Dan peristiwa ini terjadi hanya satu kali. Yang inilah yang membedakan baptisan Roh Kudus yang diakui oleh Gabungan Gereja Baptis Indonesia dengan baptisan Roh Kudus yang diakui oleh gereja-gereja lain. Nah, dasar pertumbuhan rohani. Baptisan adalah dasar untuk pertumbuhan rohani. Dari Ibrani 6 ayat 1 sampai 3, saya akan membacakan. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan penghukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Nah, baptisan disebut sebagai ajaran dasar karena menekankan pengudusan. Ketika orang itu masuk ke dalam air, orang itu dilambangkan disalib dengan Kristus. Kemudian ketika orang itu dimasukkan ke dalam air, itu melambangkan penguburan dirinya atas dosa bersama dengan Kristus. Kemudian ketika dibangkitkan, ketika diangkat dari air, itu melambangkan kebangkitannya kepada hidup baru bersama dengan Kristus. Orang percaya sedang dalam proses pengudusan seumur hidupnya. Oleh karena itu, orang percaya harus meninggalkan segala kehidupan lama dan berusaha selalu untuk hidup benar bersama dengan Kristus. Lalu ia harus selalu makin serupa dengan Kristus. Berarti harus semakin karib dengan Kristus dengan cara rajin membaca Alkitab, rajin berdoa kepada Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, kemudian merenungkan firman Tuhan dalam saat teduh secara pribadi, supaya hal itu menopang pertumbuhan rohani. Nah, orang yang bertumbuh secara rohani, ia harus rela juga menderita bagi dan bersama dengan Kristus. Saya akan membacakan Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, orang percaya yang mau bertumbuh, ia juga harus rela memberitakan Kristus kepada orang lain. Mengapa? Karena orang itu bisa percaya kepada Tuhan Yesus juga dari pemberitaan orang lain. Sehingga ketika orang itu sudah percaya, sudah diselamatkan, ia juga harus rela memberitakan keselamatan itu kepada orang lain, sehingga ada banyak orang lain yang diselamatkan. Matius 28 ayat 19 sampai 20 saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah,
Yang ketiga, orang yang bertumbuh secara rohani tidak bisa bertumbuh oleh karena perbuatannya sendiri, melainkan pertumbuhan rohani seseorang itu ditolong oleh Tuhan. Ibrani 6 ayat 3 saya akan bacakan. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkan. Yang akan kita perbuat ada di ayat 1, yaitu pertumbuhan rohani seseorang. Frase yang kedua, jika Allah mengizinkannya, artinya Allah memberkati usaha atau kedisiplinan orang percaya untuk bertumbuh. Tetapi Allah mengerjakan bagiannya untuk menolong orang itu bertumbuh. Nah, hal ini terlihat jelas dalam Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakannya di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Gambar di samping menunjukkan sebuah pohon yang sedang bertumbuh. Pohon itu menggambarkan diri kita, dan akar dari pohon itu menggambarkan pekerjaan yang sedang Tuhan kerjakan sehingga pohon itu bisa bertumbuh dengan baik. Sebagai penutup, baptisan adalah dasar, ajaran dasar yang dapat mempengaruhi pertumbuhan rohani selanjutnya bagi orang percaya. Kiranya ibu-ibu dan saudara semua paham ajaran dasar yang benar tentang baptisan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa di surga, karena pelajaran pagi ini menolong kami untuk mengetahui baptisan sebagai ajaran dasar untuk pertumbuhan rohani kami. Terima kasih ya Bapa di surga, tolonglah kami untuk benar-benar memahami pelajaran ini sehingga kami tidak salah dalam melangkah. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, sampai ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.